Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya mau menjelaskan materi mengenai Introduction of Insurance atau pengantar dari mata kuliah ini, yaitu pengantar dari asuransi kelautan. Baik, sebelumnya mungkin saya mau minta ini ya, bayangan atau gambaran kalian mengenai mata kuliah ini itu seperti apa. Silakan bisa kalian tuliskan di dalam form yang ada di MyTest Classroom. Sudah saya siapkan, silakan tuliskan apa ekspektasi kalian di dalam mata kuliah ini. Apa bayangan atau harapan kalian atau apa yang ingin kalian pelajari dan apa yang ingin kalian ketahui dari kalian mengambil atau mempelajari mata kuliah pengantar asuransi kelautan ini. Silakan kalian tuliskan masing-masing, eh, tiap orang menuliskan di form yang sudah saya siapkan. Baik, eh, seperti yang kita ketahui ya, bahwa Indonesia ini adalah negara yang dikelilingi oleh laut gitu ya, negara kelautan yang berbasis banyak sekali pulau-pulau, kemudian dipisahkan oleh berbagai macam laut dan sebagainya. Dan kita ketahui bahwa eh, kelautan itu juga banyak sekali manfaatnya, seperti di sini bisa sebagai pariwisata, kemudian eh, transportasi, kemudian juga untuk bisnis usaha dan sebagainya. Jadi, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil di dalam eh, laut Indonesia. Tapi apakah eh, dan kita tahu juga di setiap kondisi, entah bukan hanya di laut ya, baik di darat, di udara dan sebagainya, dalam kehidupan sehari-hari pun tidak lepas dari yang namanya adalah resiko. Dan di dalam laut, di kelautan itu sendiri otomatis juga tidak lepas dari resiko-resiko yang bisa terjadi. Banyak sekali resiko yang bisa terjadi di berbagai bisnis, di segala macam kegiatan yang ada di laut. Nah, kemudian eh, mengapa kok ada sampai muncul eh, asuransi? Kenapa kok di laut itu juga perlu asuransi? Ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa asuransi hubungannya dengan suatu resiko. Kalau ada suatu resiko, maka otomatis produk asuransi itu akan muncul. Resiko-resiko apa saja yang ada di dalam laut. Nah, kira-kira asuransi yang ada di bidang marine gitu ya, itu akan melindungi apa saja, melindungi siapa saja, itu akan dibahas di mata kuliah ini. Nah, seperti kita lihat ya, ini kalau kita bicara tentang eh, pelayaran gitu ya, tentang transportasi laut, maka akan ini ada banyak berita yang memberitakan bahwa kapal itu bisa saja mencemari laut seperti yang kita lihat di gambar yang atas sebelah kiri ini. Ini yang hitam-hitam ini adalah minyak ya, jadi kapal tanker pengangkut oil gitu ya. Ini tumpah sehingga mencemari lingkungan laut. Dan kalau sebuah kapal sampai mencemari lingkungan seperti ini, entah itu bahan bakarnya yang tumpah atau angkutannya yang tumpah, maka otomatis dendanya itu akan sangat besar gitu ya. Dan juga dilihat yang di sebelah kanan, ini ada eh, kapal feri ya, kapal penumpang yang terbakar. Jadi kebakaran itu juga bisa menjadi resiko yang akan terjadi di kelautan. Kemudian yang bawah ini kapalnya miring sehingga capsize gitu atau tenggelam ya. Kemudian yang di bawah ini angkutan-angkutannya atau kargo-kargonya, karena kapal miring, terus kapalnya membawa kargo, akhirnya kargonya juga jatuh ke dalam laut. Bisa jadi ada kerusakan atau malah kargonya hilang, akhirnya kargonya tenggelam dan sebagainya. Jadi eh, ini adalah beberapa macam.
resiko yang kemungkinan akan bisa terjadi di dalam eh, lingkungan kelautan. Nah, kenapa kok ada asuransinya? Jadi kalau bicara tentang asuransi sendiri atau pengertian dari asuransi sendiri, asuransi adalah tujuannya adalah untuk security, mengamankan gitu, coverage. Coverage ini untuk mengcover gitu ya, kalau misalkan ada risiko, kerugian dan sebagainya. Untuk membantu juga, jadi yang merasa dirugikan juga tidak terlalu merugi. Kemudian ada dasar hukumnya dan juga confidence ini berarti lebih percaya diri gitu kalau misalkan mau apa namanya melakukan perjalanan laut itu akan lebih merasa safety dan sebagainya atau seseorang yang ingin mengirimkan produknya dengan jasa kelautan maka dia juga lebih percaya diri untuk menitipkan produk tersebut di transportasi. Jadi asuransi di sini adalah untuk melindungi pemilik kapal ya untuk meminimalisasi resiko yang akan terjadi. Jadi, berdasarkan resiko-resiko yang bisa saja mungkin terjadi itu tadi, maka pemilik kapal biasanya akan mengasuransikan kapalnya dan eh, segala macam muatannya kepada perusahaan asuransi. Dan perusahaan asuransi yang ditunjuk itu biasanya perusahaan asuransi khusus di bidang kelautan. Nah, berdasarkan definisinya, berarti asuransi pengangkutan itu asuransi kelautan atau asuransi itu adalah asuransi pengangkutan yang berhubungan dengan kapal laut dan muatannya. Asuransi tersebut menanggung segala resiko akibat bahaya di laut pada pelayaran tertentu untuk jangka waktu tertentu, kecuali yang secara tegas dinyatakan tidak ditanggung. Jadi di dalam asuransi itu, di semua asuransi, di semua platform asuransi, baik itu asuransi umum, asuransi darat, udara, kemudian laut, itu pasti akan ada aturannya ya, resiko apa saja yang ditanggung dan resiko apa saja yang tidak ditanggung. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya di kontrak kuliah, bahwa produk asuransi kelautan itu ada cukup banyak, bermacam-macam, beragam. Cuman ini adalah tiga produk utama di dalam asuransi kelautan, yaitu yang pertama adalah Marine Hull and Machinery Insurance, kemudian Marine Cargo, Protection and Indemnity Insurance. Nah, ini adalah tiga prioritas utama di produk asuransi kelautan yang biasanya wajib dimiliki oleh eh, pemilik kapal. Jadi pemilik kapal itu biasanya akan mengasuransikan kapalnya ke dalam tiga produk asuransi ini. Itu. Dan nanti ada produk-produk asuransi tambahan yang mungkin bisa atau beberapa perusahaan juga akan mengambil produk-produk tambahan lainnya. Tapi ini adalah yang utama. Nah, seperti yang tadi dibilang bahwa tidak semua kerugian itu di-cover oleh asuransi. Di sini ada beberapa jenis kerugian yang mungkin tidak ditanggung ya oleh pihak asuransi. Yang pertama, tindakan yang disengaja dari tertanggung. Tertanggung di sini adalah pemilik kapal ya. Kemudian kebocoran alamiah atau kausan alamiah, jadi kapalnya memang tidak layak gitu sehingga bocornya disebabkan karena usia dan sebagainya. Disebabkan oleh tidak cukupnya atau tidak cocoknya packing. Packing itu eh, apa ya istilahnya? Penguatan di dalam rangka kapal disebabkan oleh sifat alamiah dari barang yang diangkut juga bisa disebabkan karena keterlambatan, disebabkan karena kebangkrutan atau biaya yang timbul karena kebangkrutan, disebabkan karena penggunaan senjata perang yang memakai atom atau nuklir, resiko-resiko perang ini juga tidak ditanggung, pengonggokan, pelarangan terhadap para pekerja juga. Untuk beberapa resiko seperti resiko nuklir atau resiko-resiko perang itu ada beberapa klausul yang ada perusahaan-perusahaan asuransi yang memang menjual
eh, apa istilahnya, klausul tentang resiko perang dan juga tentang nuklir. Jadi biasanya itu tambahan yang terpisah dari produk utamanya. Kalau misalkan mau nambah cover tentang resiko perang, ini biasanya kapal yang melintasi area-area yang berbahaya, area-area yang memang eh, apa negara-negara yang ini ya, konflik ya, negara-negara konflik seperti itu, biasanya kapalnya juga akan menambahkan klausul tersendiri. Itu juga bisa, tetapi beda, harus ada tambahan. Nah, seperti ini tadi ya, jadi eh, pemilik kapal itu akan mengasuransikan ke hal machinery insurance, cargo insurance, dan sebagainya. Baik, itu tadi pengantarnya. Kemudian setelah ini ada beberapa bab yang akan saya jelaskan. Di sini ada menjelaskan apa sih asuransi itu, gitu. Kemudian eh, di dalam asuransi ada sebuah perjanjian apa saja yang masuk di dalam perjanjian di dalam sebuah asuransi, kemudian jenis-jenis asuransi apa saja, dan yang terakhir kita bahas mengenai prinsip-prinsip dalam asuransi. Nah, asuransi berasal dari bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Inggris kan kita sebutnya adalah insurance, atau dari bahasa Belandanya surantie, dan yang dalam hukum Belanda disebut verzekering, yang artinya adalah jaminan atau pertanggungan. Jadi asuransi itu artinya adalah jaminan atau pertanggungan. Nah, definisi asuransi sendiri ini adalah perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi. Penanggung ini berarti adalah perusahaan asuransi dan tertanggung adalah yang mengajukan asuransi. Dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung. Yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Ini adalah definisi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang usaha perasuransian. Jadi ini adalah definisi asuransi secara general. Nah, di dalam asuransi itu kita ada beberapa unsur yang mendukung dari asuransi itu sendiri. Yang pertama ada penanggung. Jadi di dalam asuransi harus ada penanggung. Penanggungnya siapa? Penanggungnya ini adalah yang menerima resiko, yang menanggung resiko, di mana yang menanggung resiko nanti adalah perusahaan asuransi. Jadi penanggung itu adalah perusahaan asuransi. Kemudian yang kedua ada tertanggung. Tertanggung ini siapa? Tertanggung ini adalah yang mentransfer resiko ke penanggung atau nasabah asuransinya yang mengajukan asuransi. Nah, eh, di antara penanggung dan tertanggung ini memiliki sebuah perjanjian. Jadi harus ada perjanjian tertulisnya. Perjanjian tertulisnya biasanya disebut apa? Biasanya disebut polis ya. Polis itu apa? Polis adalah keterangan pertanggungan yang berisi tentang syarat dan ketentuan pertanggungan, jumlah premi yang harus dibayar itu berapa, nilai manfaat asuransinya itu berapa, dan sebagainya. Kemudian berisi juga tentang resiko-resiko yang ditanggung, resiko yang tidak ditanggung, semuanya harus tertulis di dalam polis. Jadi semua eh, aturan-aturan itu akan ditulis di dalam polis. Nah, selain itu juga tertanggung, ini juga memiliki kewajiban. Kewajibannya apa? Yaitu membayar premi. Premi itu apa? Premi itu adalah sejumlah dana tertentu yang harus dibayar oleh pihak tertanggung sebagai konsekuensi dari disepakatinya perlindungan atau proteksi oleh pihak penanggung. Dia harus bayar nih, harus bayar premi supaya polisnya juga bisa berlaku. Nah, kemudian kalau sudah bayar premi, tertanggung kalau misalkan ada kecelakaan dan sebagainya, ini bisa mengajukan klaim. Klaim yang diajukan juga harus sesuai dengan polis atau sesuai dengan aturan yang sudah dituliskan di dalam polis.
Nah, klaim ini diajukan ke penanggung atau ke perusahaan asuransi dan pengajuan klaim sebagai bentuk permintaan pengganti rugi dari kerugian yang dialami oleh eh, tertanggung atau nasabah asuransi. Jadi ini adalah kurang lebih unsur-unsur di dalam asuransi yang em, biasa yang umum ya, yang umum di dalam sebuah perusahaan asuransi. Nah, untuk jenis-jenis asuransinya di sini ada dua, yaitu general insurance dan life insurance, asuransi umum dan asuransi jiwa. Nah, apa itu general insurance? General insurance atau asuransi umum, asuransi kerugian itu adalah suatu asuransi yang memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung. Nah, asuransi eh, kelautan itu masuk ke general insurance atau asuransi umum. Nah, kalau life insurance itu apa bedanya dengan asuransi umum? Life insurance ini adalah suatu asuransi yang memberikan suatu pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jadi beda ya. Kalau asuransi umum eh, seperti asuransi-asuransi kendaraan-kendaraan lainnya itu masuk di asuransi umum. Kalau asuransi jiwa itu khusus yang eh, membayarkan atas meninggal, kalau meninggal atau hidup dari seseorang yang diasuransikan aja. Nah, ini asuransi general insurance itu menanggung kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan dari suatu barang biasanya ya, kalau asuransi umum. Sedangkan kalau asuransi jiwa, ini yang diasuransikan adalah jiwa seseorang. Atau pada saat bayar premi, kalau meninggal, maka eh, sesuai dengan batas apa namanya durasi asuransi pertanggungannya, ya maka akan di eh, klaimnya akan dibayarkan. Tapi kalau masih asuransi hidup atau mati, yaitu tergantung dengan produk yang diambil. Nah, ini ada beberapa contoh, kira-kira apa saja contoh dari asuransi umum gitu ya. Nah, kalau kita lihat contoh di asuransi umum ada Adira Finance, perusahaan-perusahaan asuransi umum ya. Adira Finance ini ke arah asuransi kendaraan bermotor. Jasindo ini bisa kendaraan bermotor juga atau asuransi kelautan itu juga ada di produk asuransi kelautan juga disediakan di Jasindo ya ada. Aca 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 Insurance ini untuk asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan itu juga bisa masuk di General Insurance. Kemudian life insurance, contohnya ya seperti yang kita tahu ya, Prudential, kemudian BNI Life, BCA Life, kemudian lain-lain seperti itu. Dan ada social insurance atau asuransi sosial. Ini asuransi jasara harja, asuransi perjalanan di tol gitu ya. Kemudian eh, BPJS Ketenagakerjaan itu masuk asuransi sosial, BPJS Kesehatan juga masuk di asuransi sosial. Nah, ketentuan asuransi di Indonesia itu diatur ya, sudah ada aturannya, sudah ada ketentuannya di dalam KUHD. Eh, ini ada beberapa KUHD buku satu, ada pasal-pasalnya juga. Kemudian asuransi kelautan itu juga diatur di KUHD buku 2, mengatur asuransi pengangkutan di laut, baik mengenai asuransi kapal laut maupun muatan yang diangkut oleh kapal laut. Kemudian Undang-Undang Pelayaran juga mengatur mengenai tanggung jawab pengangkutan dan sebagainya. Jadi sudah ada aturannya. Nah, di sini tujuan-tujuan asuransi dari beberapa sudut pandang ya, antara lain dari sudut pandang ekonomi, sudut pandang hukum, tata niaga, kemasyarakatan, dan juga dari sudut pandang matematis. Kalau dari sudut pandang ekonomi, tujuan asuransi otomatis mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh perusahaan ya.
dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Karena ya itu tadi resiko-resiko yang akan terjadi sudah ada yang menanggung, sehingga kerugian bisa diantisipasi. Kemudian hukum, secara hukum berarti kita bisa memindahkan resiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain. Ini sudah ada landasan hukumnya. Karena apa tadi? Karena ada polis ya. Jadi ada aturan tertulis dan aturannya biasanya sudah eh, apa namanya fix ya, sesuai yang ditulis di dalam polis. Itu ada landasan hukumnya. Kemudian secara tata niaga membagi resiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi. eh, dari sudut pandang kemasyarakatan, ini juga menanggung kerugian bersama-sama antar semua peserta program asuransi. Jadi kalau kita melihat di asuransi sosial ya, seperti BPJS, itu eh, yang membayar asuransi otomatis juga dia menanggung atau membantu ya, membantu biaya kerugian dari peserta-peserta program asuransi yang lainnya. Karena kita bayar, tapi kita harapannya sih kita tidak sakit ya kan. Jadi kita bayar itu secara ikhlas. Kemudian kalau misalkan istilahnya seperti gotong royong gitu ya kalau di asuransi sosial di BPJS Kesehatan. Nah, kalau secara dari sudut pandang matematisnya, meramalkan besarnya kemungkinan terjadinya resiko dan hasil ramalan itu dipakai sebagai dasar untuk membagi resiko pada semua peserta program asuransi. Jadi itu tujuan biasanya ini tugasnya aktuaris ya, meramalkan proporsi atau peluang terjadinya resiko itu berapa peluangnya sehingga itu nanti yang dijadikan landasan untuk perhitungan premi. Biasanya kan perhitungan premi itu nanti akan ada nilai prosentase kerugian dikalikan dari nilai pertanggungan. Nah, nilai prosentase kerugiannya itulah yang biasanya diukur atau yang mengukur adalah tim underwriting ya, underwriting tugasnya teman-teman aktuaria gitu. Sebagai aktuaris itu biasanya menghitung berapa peluang resiko yang terjadi di dalam kegiatan atau di dalam suatu produk tertentu dan sebagainya. Nah, kemudian ini dari eh, segi sudut pandang ekonomi, teknisnya bagaimana, ini berarti yang seperti juga yang sudah saya jelaskan tadi, mengalihkan resiko pada pihak lain gitu ya. Dari segi hukum tadi, ini berdasarkan polis asuransi ya, sudah ada kontrak yang mengikat, jadi kalau misalkan ada yang melanggar, itu bisa diajukan gitu ke pengadilan dan sebagainya. Kalau dari segi tata niaga tadi membagi resiko kepada seluruh asuransi, peserta asuransi. Dari segi kemasyarakatan tadi programnya berupa premi, menyantuni atau memberi bantuan tadi ya, istilahnya gotong royong. Dari segi matematis tadi ya probability theory tadi yang dilakukan oleh aktuaris ya, eh, maupun oleh underwriter. Nah, ini jenis asuransi dari sudut pandang pemerintah atau pengusaha ya. Ada asuransi wajib. Nah, kira-kira apa ya? Asuransi wajib ini berarti kalau bilang bicara wajib berarti asuransi yang ya harus kita keluarkan gitu. Asuransi yang wajib dipatuhi oleh setiap orang yang berkepentingan. Kewajiban ini dilakukan karena diharuskan oleh undang-undang. Jadi ada undang-undang. Nah, kira-kira contohnya apa? Eh, contoh dari asuransi wajib. Nah, coba nanti sekalian juga tuliskan ya di dalam form yang sudah saya sediakan di My Test Classroom. Di asuransi wajib, contohnya apa? Sekarang kalian tulis semua masing-masing anak menuliskan. Kemudian asuransi sukarela. Nah, asuransi sukarela ini asuransi yang penutupannya terserah kepada yang berkepentingan. Asuransi jenis ini yang sekarang banyak digunakan. Nah, kira-kira apa contohnya asuransi sukarela? Silakan bisa kalian cari kira-kira apa ya? Asuransi sukarela ya berarti kan terserah orang boleh ikut atau enggak. Kan asuransinya sukarela.
Oke, jadi ada dua tadi ya. Silakan kalian cari contohnya, kemudian nanti kalian tuliskan di form yang sudah saya. Baik, selanjutnya nanti kita masuk ke prinsip-prinsip utama dari asuransi. Bisa lanjut ke video selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian materi untuk pengantar dari asuransi perawatan. Silakan menyimak materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.